Baik, terima kasih Bu Fevi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur untuk kesempatan bersama-sama boleh belajar dari kitab Wahyu secara eksposisi ya, pasal per pasal setiap kali pertemuan. Dan pagi hari ini sebelum kita mulai, sekali lagi mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari di mana kami boleh bersekutu di dalam persekutuan The Mission ini. Dan kami rindu juga Tuhan untuk boleh lebih mengenal akan Engkau, mengerti akan firman-Mu, mengerti akan bagaimana Tuhan bekerja sepanjang sejarah dari awal sampai pada akhirnya. Kami serahkan pembahasan kitab Wahyu pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin berkati kami dengan kerendahan hati, dengan hikmat dari Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh sungguh mengerti dan punya telinga untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama melihat ya kitab Wahyu, dan hari ini kita akan melihat selain introduksi tentunya adalah pasal pertama ya dari kitab Wahyu. Pertama-tama saya ingin kita melihat sebetulnya mengapa pembahasan kitab Wahyu ini mungkin jarang ya, seperti tadi dikatakan Pak Christian ya, jarang dibahas di gereja. Saudara sekalian, memang banyak orang enggan mempelajari kitab Wahyu ya, karena sudah ada anggapan membingungkan. Dan anggapan ini memang tidak bisa dihindari oleh karena sebagai contoh, saudara bertanya kepada satu pendeta, baca satu buku, dengan buku lainnya bicara soal kitab Wahyu, hampir-hampir selalu ada perbedaan ya. Jadi ada penafsiran A, penafsiran B, penafsiran C, ada yang bilang kitab Wahyu sudah terjadi, ya, ada yang bilang kitab Wahyu sedang terjadi, ada yang bilang kitab Wahyu belum terjadi, ya kan? Sehingga bagaimana sih kita seharusnya mempelajarinya? Dan banyak orang menyerah begitu kan, dan mengatakan udahlah itu bagian teolog saja dah, dan hamba-hamba Tuhan lah. Kita tidak mau terlibat pada perdebatan. Ada yang menafsirkan secara simbolis, ada yang harafiah. Itu naga, betul-betul naga loh itu. Ya, tanda di dahi itu betul-betul tanda di dahi. Ada yang mengatakan itu simbolis. Ya. Nah, saudara sekalian, tetapi sebetulnya hal-hal seperti itu kita jangan berpikir sampai seperti itu. Mengapa? Karena kitab Wahyu kan ditulisnya untuk orang Kristen biasa. Kitab Wahyu itu asal-usulnya ditulis untuk orang Kristen yang sedang menderita. Bukan teolog, bukan semuanya hamba Tuhan, tidak punya Alkitab, ya, 66 kitab seperti kita, ya, sangat sederhana. Tapi toh mereka sungguh diberkati oleh kitab Wahyu. Bahkan Tuhan memerintahkan, tuliskan ini ya kepada Yohanes, tuliskan ini, ajarkan kepada gereja-gereja, ya, dibacakan di gereja, yang berarti ada banyak sekali orang yang biasa, banyak sekali anak kecil datang. Jadi sebetulnya kitab Wahyu adalah firman Tuhan yang sangat penting untuk diajarkan dan diberitakan. Nah, memang kitab Wahyu bentuknya berbeda dari misalnya surat Paulus, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, atau Kisah Rasul. Itu berbeda. Mengapa, saudara sekalian? Karena memang kitab Wahyu adalah gabungan 3 jenis sastra atau kitab ya. Yang pertama itu adalah jenis apokaliptik ya. Mungkin saudara bingung apa itu istilah apokaliptik ya. Ya, nanti saya akan jelaskan apokaliptik. Tapi intinya penglihatan-penglihatan dengan simbol-simbol yang tidak biasa, saudara sekalian. Itu namanya apokaliptik. Sehingga istilah binatang, naga, kemudian perempuan, misalnya ya, aku melihat tanda di langit, begitu kan, seorang perempuan mengandung, begitu kan. Bagaimana kita memahami, aku melihat tanda di langit, ada perempuan, begitu kan, yang mengandung. Nah, itu namanya apokaliptik, saudara sekalian. Menggunakan bahasa yang super simbolis, yang sebetulnya dalam hidup nyata kita itu ya kita nggak seperti itu ya. Tetapi itu untuk menggambarkan kebenaran Tuhan. Nah, itu gabungan, itu sastra yang pertama, jenis tulisannya. Yang kedua, ini adalah buku profetik atau nubuat ya. Jadi dikatakan jelas bahwa aku tuliskan apa yang akan kukatakan padamu yang akan segera terjadi. Ini satu nubuat. Nah, jadi kitab Wahyu apokaliptik dan apa yang akan terjadi, nubuat, saudara sekalian. Dan ini juga surat begitu ya, ditulis oleh Yohanes begitu kan, kepada jemaat. Artinya ya untuk dibacakan kepada jemaat, untuk memberikan kekuatan kepada jemaat. Jadi sama seperti surat Paulus lainnya.
Jadi memang gabungan jenis tulisan ini, 3 jenis sastra ini membuat kitab Wahyu memang unik ya dibandingkan 26 kitab Perjanjian Baru lainnya. Kitab Wahyu itu kitab terakhir di Perjanjian Baru, itu memang lain dari yang lain, saudara sekalian ya. Dia bukan seperti Injil, dia bukan kisah sejarah langsung seperti Kisah Rasul, dia juga bukan, ya sebagian besar bukan surat gitu ya. Dia bukan seperti Paulus ngobrol kepada jemaat melalui kepada Timotius dan sebagainya, bukan. Ini betul-betul adalah wahyu namanya. Nah, sekarang kita melihat apa itu kitab Wahyu. Kita langsung masuk ke ayat pertama. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi apa itu kitab Wahyu? Simple. Kitab Wahyu adalah penyataan Yesus Kristus. Revelation of Jesus Christ. Maka diberikan judul Wahyu, saudara sekalian ya. Dan sudah dijelaskan di ayat pertama, fokusnya itu adalah Yesus. Revelation of Jesus Christ. Jadi sebetulnya kalau orang baca kitab Wahyu, yang menjadi fokus itu seharusnya adalah Yesus. Meskipun kita juga ada belajar hal-hal lain seperti kapan terjadinya, apa yang dimaksudkan dengan ini, dengan simbol itu. Tapi sebetulnya in the end fokusnya itu kan Yesus. Di awal sudah dikatakan it's a revelation of Jesus Christ, ya, wahyu Yesus Kristus. Jadi dari awal sampai akhir fokus kita tuh jangan lepas apapun topiknya. Ini tentang Yesus Kristus, begitu ya. Dan sumbernya sendiri berasal dari Yesus Kristus. Jadi revelation of Jesus itu artinya wahyu tentang Yesus yang adalah fokusnya dan wahyu dari Yesus. Gitu kan? Itu istilah revelation of Jesus Christ. Sehingga sekalipun kita sering mengatakan penulis kitab Wahyu adalah Yohanes, tapi kan sumbernya sebetulnya yang menyuruh menulis kan Yesus. Maka Yesus itu adalah penulis ilahi kitab Wahyu ya. Yohanes itu penulis manusianya. Dia hanya disuruh menuliskan, tapi semua ide, pemikiran, kata-kata itu persis ya dari Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, kitab Wahyu ditulis secara manusia itu oleh Yohanes ya. Dan kita tahu Yohanes itu ya Rasul Yohanes ya. Dia posisinya itu sebagai penerima wahyu, pencatat wahyu, dan dia dikatakan hamba, utusan ya, pengantar surat kepada gereja. Jadi dia bukan yang punya ide begitu ya, bukan dia originalnya begitu, tapi dia hanya menerima, mencatat sesuai apa yang Yesus katakan dan menyampaikan pada gereja sebagai kurir begitu kan, sebagai kurir surat. Jadi Yohanes menyadari siapa posisinya sebagai penulis kitab Wahyu. Bukan dia yang punya ide, ya betul saudara sekalian, bukan dia yang mengarang-arang dengan imajinasi, dia adalah penerima, dia adalah pencatat, dia adalah kurir. Ya, hamba Yesus Kristus mengantarkan surat ini pada gereja. Dan Yohanes ini jelas adalah Rasul Yohanes, yaitu saudara Yakobus. Saudara, paling sedikit, ini informasi saja, ada 3 bapak gereja yang mengatakan itu Rasul Yohanes, bukan Yohanes yang lain. Jangan bilang Yohanes Markus, bukan Yohanes Pembaptis, itu Rasul Yohanes. Jadi dari kesaksian yang berlimpah ruah ya, dari bapak gereja zaman itu yang memang dekat dengan Rasul hidupnya, Justinus Martir, Melito of Sardis, dan Irenaeus of Lyon, kita boleh mengatakan dengan keyakinan ya ini Rasul Yohanes. Memang nama Yohanes itu umum begitu loh. Tetapi memang ini Rasul Yohanes dan banyak sekali persamaan dengan Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes ya. Jadi ini adalah penulisnya Rasul Yohanes. Dan menurut Irenaeus secara khusus dari Lyon, Prancis, dia mengatakan bahwa Rasul Yohanes menerima wahyu ini di akhir masa pemerintahan Kaisar Domitian, yaitu menempatkan kitab Wahyu ini ditulis sekitar tahun 95. 96 kan berakhir Kaisar Domitian ya, tidak menjabat lagi ya, entah meninggal atau diturunkan, saya belum ngecek secara sepertinya meninggal. Tahun 95-an, sehingga kitab Wahyu ini mendekati akhir abad pertama, saudara sekalian ya. Jadi itu yang kita boleh dengan yakin katakan ya, karena tokoh-tokoh yang tulisannya masih ada sampai sekarang. Jadi apakah mungkin saudara bertanya, kalau begitu apakah kitab Wahyu dari seluruh perjanjian baru dia paling akhir ditulis? Dia kitab terakhir, tapi belum tentu paling akhir ditulis. Antara dia
atau Injil Yohanes, kita tidak tahu. Tapi dua-duanya sangat dekat ditulisnya, ya, saudara sekalian ya. Antara Wahyu dan Injil Yohanes, dan itu sebabnya kita tidak meragukan ini Rasul Yohanes, ya. Nah, saudara sekalian, kitab Wahyu itu kitab tentang apa? Kitab Wahyu adalah kitab tentang masa kini dan masa depan. Karena arti kata wahyu atau penyataan itu artinya menyingkapkan yang tersembunyi atau yang tadinya tidak kelihatan. Jadi bukan hanya bicara masa depan yang belum terjadi. Sekarang ini hal-hal yang kita tidak tahu tiba-tiba disingkapkan, yaitu kan masa kini. Ya, jadi kitab Wahyu bicara masa kini dan masa depan. Ya, itu sebabnya berguna. Ya, di dalam hidup kita ada dua hal yang tidak kelihatan. Yang pertama dunia rohani, dunia roh. Dunia roh kan ada, begitu ya. Kita punya Roh Kudus, di luar sana ada roh-roh di angkasa, tapi kan kita tidak lihat. Nah, itu yang dinyatakan oleh kitab Wahyu. Dunia yang tidak kelihatan pada masa kini. Peperangan rohani antara Allah dan iblis. Kemudian cara iblis bekerja, begitu ya. Dan kemudian cara Tuhan bekerja menguatkan anak-anaknya. Itu mata kita tidak lihat, tapi kitab Wahyu mau membuka mata kita. Jangan cuma lihat dunia ini makin rusak ya, waduh bencana alam begini begitu. Coba lihat sisi Tuhan bekerja. Nah, kitab Wahyu mencelikan mata kita yang sekarang nggak kelihatan, kita bisa lihat kalau kita baca. Dan tentunya hal yang kedua tidak kelihatan yang belum terjadi, yaitu masa depan. Nah, juga diajarkan dalam kitab Wahyu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh katakan begini. Kitab Wahyu menyingkapkan masa kini. Misteri dunia rohani yang tidak kelihatan, yang sedang terjadi dan bekerja sekarang. Nah, itu dimaksud dengan apokaliptik. Ya. Nah, menyingkapkan kuasa-kuasa spiritual, ada binatang, ya, ada naga, begitu kan ya. Kemudian ada roh-roh begitu ya, ada pelacur Babilonia dan sebagainya. Kok menggunakan bahasa seperti itu? Karena memang inilah realita dunia rohani. Karena itu harus digambarkan dengan simbol. Tidak bisa menggunakan, oh ini si Anu, nggak bisa. Memang Tuhan menyatakan realita dunia yang misterius tidak kelihatan itu menggunakan symbolic language, ya, bahasa simbol, binatang, cawan, sangkakala, begitu ya, meterai. Apa meterai? Meterai kan sesuatu yang kita pakai buat dokumen hukum, Rp10.000. Tapi Alkitab menggunakan istilah meterai, itu kan simbolis. Nah, bagaimana kita memecahkan misteri simbol ini? Harus berdasarkan perjanjian lama. Karena yang menulis Rasul Yohanes, orang Yahudi, yang sangat berakar dalam perjanjian lama. Dan sesuai konteks yang digunakan oleh orang Kristen pada waktu itu. Saudara sebetulnya membaca kitab Wahyu menggunakan bahasa simbolis itu, sebenarnya teka-teki itu bisa dipecahkan kalau kita baca perjanjian lama. Mengapa? Karena simbol-simbol ini hampir semua diambil dari kitab perjanjian lama. Daniel, Yehezkiel, dan Zakaria. Jadi kalau orang rajin baca kitab Wahyu dengan bolak-balik Daniel, Zakaria, dan Yehezkiel, nggak sulit dia mengerti simbolnya. Ya, karena Yohanes bukan ngarang-ngarang sekali lagi, tapi ini dinyatakan oleh Yesus menggunakan bahasa simbolis dengan Yesus yang sama yang menyatakan di dalam perjanjian lama. Intinya ketika kita belajar kitab Wahyu, kita dipanggil untuk rajin, bekerja keras, disiplin, mencintai firman Tuhan, mempelajarinya siang dan malam, bolak-balik, perjanjian lama, perjanjian baru, dan kita akan diberkati. Kitab Wahyu bukan untuk orang yang segan-segan bacanya setengah-setengah. Kalau ada waktu saya baca lah ya, nih kalau lagi sibuk saya nggak baca. Kitab Wahyu nggak bisa dimengerti dengan sikap yang setengah-setengah seperti itu. Harus komitmen, dedikasi. Baru bisa mendapat berkat Tuhan seperti yang dijanjikan dalam kitab Wahyu. Yang kedua tentunya memang kitab Wahyu menyingkapkan masa depan ya. Ini disebut dengan profetik, saudara sekalian ya. Profetik apa yang akan terjadi dalam ayat 3. Berbahagialah atau diberkatilah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Ada janji Tuhan secara khusus buat orang yang baca kitab Wahyu. Dan tentunya kitab-kitab lainnya. Tapi di sini, saudara sekalian, secara khusus disebutkan kitab Wahyu. Kalau kamu membaca kata-kata nubuat ini, dan menuruti tentunya taat ya, apa yang tulis dalamnya, kamu akan diberkati. Sebab waktunya sudah dekat. Ya, jadi ada janji yang eksplisit ya, yang jelas di sini ya, janji berkat
Berbahagialah, diberkati orang yang baca dan dengarkan kitab Wahyu. Saudara, kitab Wahyu bicara tentang diagnosis kondisi masa kini dan nubuat atau prediksi masa depan, ya, apokaliptik masa kini dan juga profetik masa depan, ya. Nah, kalau lihat Wahyu, ada orang berkata begini, "Oh, kitab Wahyu itu kitab ramalan, ya, hanya bicara masa depan." Keliru. Kalau membaca kitab Wahyu hanya untuk nebak-nebak, ini Rusia lawan Ukraina ada di ayat mana, Pak? Ya, di mana? Wah, keliru itu. Kenapa? Kitab Wahyu nggak semata-mata masa depan. Karena kitab Wahyu bicara juga masa kini. Dalam dunia yang tidak kelihatan. Kita mesti tanya, roh macam apa yang mendorong orang mau berperang satu sama lain sekarang ini? Nah, itu kitab Wahyu juga. Ya, jadi kita nggak semata-mata berorientasi kepada spekulasi politis, ya, dan ekonomi dan apa peristiwa global meskipun ada implikasinya, tapi kita mencoba dengan tajam melihat roh-roh yang bekerja di balik zaman ini. Ya, kenapa akhir-akhir ini kita baca berita kekerasan, what's going on, begitu ya? Kitab Wahyu menyingkapkan apa roh-roh yang bekerja, dunia spiritualnya itu apa? Saudara sekalian, sehingga gereja, orang Kristen bisa waspada. Ya kan, dan itu dimaksudkan oleh kitab Wahyu. Saudara sekalian, memang pada kita melihat realita yang tidak kelihatan itu yang disingkapkan oleh kitab Wahyu, yaitu apa? Ada peperangan rohani antara Kristus dan iblis. Kalau saudara melihat ada begitu banyak ajaran sesat, ya, ada begitu banyak kejatuhan orang yang menjadi hamba Tuhan, saudara melihat ada begitu banyak jemaat yang mudah sekali terlena dan ya, pindah ke dalam gereja yang sesat, begitu kan? Apa itu? Itulah peperangan rohani. Kitab Wahyu mau mengatakan nggak usah dianalisa, oh gereja yang ini kurang makanannya kurang enak, yang itu lebih enak. Itu analisa sosial. Kalau kembali kepada kitab Wahyu, harus melihat kepada yang tidak kelihatan. Ada peperangan rohani antara Kristus dan iblis. Makanya orang jadi suam-suam kuku, ya, orang jadi meninggalkan Tuhan, kemudian orang tidak lagi baca firman. Saat yang sama, ada orang-orang yang bertobat, begitu, ada orang yang tetap rajin jadi saksi Tuhan. Inilah realita yang seringkali kita abaikan. Ada peperangan rohani antara Kristus dan iblis. Tapi kitab Wahyu mengatakan apa? Hasil akhirnya sudah diketahui. Yesus sudah menang. Nah, itu dia. Anak domba yang disembelih memerintah sebagai raja. Itu inti Wahyu, Yesus. Yesus yang sudah disembelih kelihatan kalah tapi memerintah sekarang karena dia sudah menang, ya. Jadi sekalipun gereja itu terus-menerus diserang oleh iblis, iblisnya sudah sekarat. Wah, sekarang pernikahan sejenis, ya, transgender sebagai semakin menjadi-jadi, ya. Betul, iblis masih bekerja. Ya, tetapi ingat Yesus sudah menang dan iblis tinggal tunggu mati. Bukan berarti dia lemah, bukan berarti dia akan malas, dia akan lebih rajin karena dia tahu waktunya tidak lama. Tetapi ini yang dibukakan oleh kitab Wahyu. Nah, saudara sekalian, kitab Wahyu juga membukakan apa? 4 senjata iblis. 1, penganiayaan. Orang berkata, wah, orang Kristen mula-mula luar biasa ya, banyak yang mati martir. Banyak juga yang meninggalkan Tuhan. Wah, saya nggak mau dibunuh, saya mendingan menyangkal. Ya, saya nggak percaya Yesus, saya balik ke agama lama. Banyak, saudara sekalian. Ya, jadi yang kita tahu, yang tokoh-tokoh itu betul-betul mereka adalah orang yang setia. Ya, iblis menyerang dengan penganiayaan. Yang kedua, maaf ya, salah cetak, salah ketik, ajaran sesat. Ajaran sesat, ya. Oh iya, kamu nggak apa-apa makan makanan di kuil berhala, it's okay. Ya kan, berhala kan nggak ada. Kamu ikut aja nggak apa-apa, jangan jauhkan diri dari sosial dong, nanti susah. Pekerjaan dan sebagainya, itu ajaran sesat kan. Untuk kompromi, betul saudara sekalian? Keduniawian, begitu ya. Oh iya, kita sekarang sudah di langit dan bumi yang baru, nggak usah tunggu-tunggu langit bumi yang baru lain lah. Jadi lakukan saja, nikmati, enjoy. Begitu ya. Keduniawian saudara sekalian, nggak menantikan lagi kedatangan Yesus kedua kali. Yang keempat adalah materialisme. Ya, yang dikatakan oleh kitab Wahyu, nanti apa yang berharga sekarang ini secara finansial akan tidak berharga. Bahkan di Yerusalem baru, jalanan terbuat dari emas. Emas diinjak. Emas itu diinjak orang nanti. Ya, itu semua dikatakan saudara sekalian. Intinya apa? Dunia ini, iblis ini menggunakan materialisme untuk menggoda anak-anak Tuhan. Mereduksi semua pelayanan rohani dan arti hidup kepada uang. Hanya itu.
Ya, itu juga cara iblis, saudara sekalian ya. Maka Paulus mengatakan tindakan uang adalah akar semua kejahatan. Saudara, gereja ada di tengah konflik rohani ini dan diserang oleh iblis, mengalami goncangan dan serangan 24 jam. Ya, inilah realita yang mau disingkapkan kitab Wahyu biar mata kita terbuka. Jangan hanya melihat kemajuan teknologi hebat ya, wah ini hebat nih ancaman ini. Kita melihat ada dunia rohani yang bekerja begitu loh. Kita melihat kepada realitas spiritual yang tidak kelihatan, tapi kita bersyukur. Yesus sudah menang, ya. Dan Yesus secara aktif menyerang, menghancurkan kerajaan iblis. Tapi kita sebagai orang Kristen harus waspada, berjaga-jaga, tidak boleh tidur. Karena kita pengikut Kristus, kita ada dalam peperangan ini, tidak ada orang dalam peperangan tidur. Begitu kan? Tetapi dia aktif, berdiri, bersemangat, mengikut Tuhan, melawan pencobaan ya dan mengalahkan si jahat. Maka kembali kepada realitas sehari-hari ya. Gereja dan orang Kristen harus tetap bertahan karena dengan iman kita bisa melihat Yesus sudah menang dan iblis dan kawan-kawan sedang menuju kematian. Saudara, kalau orang baca kitab Wahyu dan dibukakan ya realita ini, semestinya dia tidak akan bosan, lelah ya, atau jenuh melayani, jenuh ke gereja. Itu nggak mungkin, saudara sekalian. Orang dalam peperangan kan tidak mungkin merasa bosan, jenuh, capek. Itu menandakan mata kita sudah ketutup. Kitab Wahyu buka mata kita supaya kita tetap terjaga, bangun, jangan tidur, bersemangat ya, jangan jenuh begitu kan ya. Kemudian bersukacita karena Yesus akan segera datang, jangan bosan begitu ya. Sejarah nggak cuma sama-sama ngulang-ngulang tiap minggu begitu loh, tetapi betul-betul semakin mendekati, waktunya sudah dekat. Ada urgensi, saudara sekalian. Nah, kita melihat inti kitab Wahyu sekilas ya, sebelum kita masuk ke dalam pasal pertama lebih dalam. Saudara, apa sebenarnya inti berita dari kitab Wahyu? Allah berdaulat atas sejarah, termasuk malapetaka dan bencana. Itu bukan Tuhan kalah. Itu bukan rencana Tuhan gagal. Itu bukan kekristenan mundur. Itu memang diatur oleh Tuhan. Nah, itu kitab Wahyu. Ya. Jadi kalau ada di dunia itu sepertiga tercemar ya, kemudian air nggak bisa diminum, waduh, hidup makin susah ya. Allah berdaulat dan Allah yang mengatur itu. Yang kedua, saudara sekalian, Yesus Kristus telah mengalahkan iblis dengan kematiannya. Jadi ketika orang Kristen dikatakan tidak boleh balas, tidak boleh benci, tidak boleh balas kekerasan, kita bukan lemah, kita menang. Karena anak domba yang telah menang itu sudah disembelih. Ya, dia disembelih tapi dia menang. Orang Kristen mengalahkan iblis bukan dengan senjata, tapi dengan kuasa darah anak domba yang disembelih. Maka orang Kristen nggak balas. Orang Kristen tidak pakai kekerasan. Ya, dibakar, ditolak beribadah, kita dengan kasih. Karena Yesus sudah menang. Yang ketiga, Yesus mengerti dan tahu segala pergumulan dan penderitaan kita gerejanya. Tuhan tidak menutup mata. Ketika gerejanya mengalami kesulitan, penganiayaan, himpitan, Yesus tetap mengasihi, sangat peduli, dan sangat mengerti pergumulan dan penderitaan kita. Dan jangan lupa Tuhan menggunakan penderitaan umatnya untuk menggenapi rencananya. Ya. Saudara sekali, itu sebabnya ketika dalam penderitaan anak-anak Tuhan berseru, Tuhan datanglah segera. Berapa lama lagi ya Tuhan? Orang kudus di sorga juga begitu. Tuhan berapa lama lagi Engkau tidak membalaskan darah kami? Eksekusilah keadilan-Mu Tuhan. Saudara, dengan penderitaan itu menyadarkan kita akan urgensi ya dekatnya sekali kedatangan Yesus yang kedua kali. Malapetaka, perang, kelaparan, pandemi, itu adalah bayang-bayang hari penghakiman yang lebih besar. Jadi kalau kita bilang, waduh pandemi kemarin susah sekali ya. Oh, it's nothing. Dengan yang akan datang, it's nothing, saudara sekalian ya. Bahkan ada orang-orang, saya tidak tahu Kristen atau bukan Kristen ya, dia berkata, COVID-19 is nothing. Tunggu berapa tahun lagi. Kita, dunia akan dilanda sesuatu yang lebih dahsyat, bahkan mau bergerak pun sulit. Baru lockdown, it's nothing. Tunggu yang akan datang. Saudara sekalian, itu sudah dikatakan oleh kitab Wahyu. Perang, kelaparan, malapetaka memang sangat menyedihkan. Tapi it's nothing by comparison. Kalau dibandingkan dengan what's coming, dengan yang akan datang, oh itu nothing, saudara sekalian ya. Ini yang dikatakan ya. Jadi kita tetap terjaga, kita waspada, buka mata, berdoa ya. Kita tidak berani tertidur secara rohani.
Dan kita, namun yang keenam, kitab Wahyu mengatakan kita mengalahkan iblis dengan kesetiaan dan ketekunan sampai akhir. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan tetap setia pada Kristus, dengan tekun mengikuti Dia, mentaati perintahnya. Kasihlah musuhmu. Sampai akhir. Ya. Dan yang ketujuh, karena Wahyu banyak angka 7 ya. 7 gereja, 7 meterai, 7 sangkakala, ya kan? 7 cawan, ya kan, dan sebagainya. Yang ketujuh, semakin beratnya penganiayaan, semakin dekat kedatangan Yesus, semakin dekat kemenangan kita, semakin dekat langit dan bumi yang baru. Ketika sampai waktunya nanti, saudara akan melihat tek 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 so fast. Ya, begitu cepat. Ya, kelihatannya dunia sebegini-begini aja, tambah susah dan sebagainya. Tapi begitu ini digenapi, tidak ada kesempatan bertobat. It's too late. Karena begitu cepat. Nah, buat kita yang percaya, penghiburan. Semakin berat penganiayaan, semakin dekat kedatangan Kristus, semakin dekat kemenangan kita, semakin dekat langit dan bumi yang baru. Peristiwanya akan terjadi dengan sangat-sangat cepat, saudara sekalian. Ya, tidak ada penundaan lagi. Tapi kita perlu sabar, kita perlu bertekun. Ya, kita perlu membuka mata, jangan tertidur. Saudara sekalian, kita masuk ke dalam kitab Wahyu. Di dalam pengantar ini, ayat 1-3, ada 4 tahap pemberian wahyu. Langsung dicatat. Allah memberikan kepada Yesus. Yesus berikan wahyu pada malaikat. Malaikat berikan wahyu kepada Yohanes. Yohanes menyampaikan wahyu pada gereja. Ya. Ini rantai penyampaian ini harus dijaga. Setiap pihak menjaga dengan setiap berita ini. Allah berikan pada Yesus, berita terjaga dengan baik. Yesus berikan pada malaikat, terjaga kemurniannya. Malaikat berikan pada Yohanes, Yohanes tidak berani ngutak-ngutik. Yohanes mengatakan, barang siapa berani nambahkan, Tuhan tambahkan malapetaka. Barang siapa berani kurangi kata ini, Tuhan cabut bagiannya dari pohon kehidupan. Yohanes kasih ke gereja, gereja jangan kurangin berita firman Tuhan. Ya, gereja harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan apa adanya, seluruh kebenaran firman Tuhan. Bukan selektif ya, yang enak-enak saja, berkat-berkat saja, begitu kan. Itu mengurangi ya, mengurangi firman Tuhan, saudara sekalian ya. Kita harus menjadi hamba yang setia, messenger, utusan yang setia. Berita itu tidak boleh kita kurang-kurangin, nggak boleh kita tambah-tambahin ya. Ini yang kita belajar dari kitab Wahyu. Firman Tuhan itu benar, harus dikomunikasikan seperti originalnya Tuhan mau. Karena ini tahapan pemberian wahyu. Saudara sekalian, wahyu ini adalah wahyu Yesus Kristus. Karena Yesuslah yang bisa menyingkapkan misteri akhir dari dunia ini. Dan ini membuktikan kedaulatan Allah. Karena Dia yang mengatur jalannya sejarah dari awal sampai akhir, atau Alfa Omega. Ya, itu satu kita temukan di sini. Karena Tuhan yang atur kok dari awal sampai akhir. Sehingga kita perlu kembali kepada Kristus untuk menguak atau membuka kunci ya, menemukan arti misteri kitab Wahyu ini. Karena Yesus, rahasianya itu jawabannya ada pada Yesus. Karena Dia merencanakan, tentu Allah Tritunggal yang merencanakan dari awal sampai akhir, saudara sekalian ya. Jadi apa yang akan terjadi? Tuhan tahu. Dan Tuhan singkapkan dalam kitab Wahyu. Tapi bagaimana kita melakukannya? Nah, ini yang dikatakan kitab Wahyu. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Artinya, sensitif. Tuhan nggak akan kasih tahu secara literal. Ini realita rohani yang tidak kelihatan menggunakan bahasa simbolis. Kitanya yang harus sensitif dan peka. Sudah seperti apa sekarang dunia ini menurut kitab Wahyu? Ya, saudara, Wahyu mengatakan apa yang segera akan terjadi. Segera ini maksudnya kecepatan Tuhan ya, bukan manusia. Wah, segera berarti besok dong, Pak. Bukan. Segera itu tergantung Tuhan. Itu adalah God's speed ya, God's timing. Waktunya Tuhan, kecepatan Tuhan. Tapi yang pasti, kalau dari sudut manusia, kita ini hidup sudah di zaman akhir, last days. Umur bumi tidak panjang lagi, saudara sekalian ya. Kita nggak tahu berapa panjang, tapi tidak panjang. Tidak panjang, ya kan? Kita sedang menantikan last day, hari terakhir. Nah, Wahyu, sejak Yesus datang, Dia mati dan bangkit, itu sudah mulai ya, hari akhir. Ketika Roh Kudus turun itu sebutnya eskatologi, hari akhir. Karena ketika roh Tuhan diberikan, menurut nubuat Nabi Yoel, itu memang disebut akhir zaman. Jadi kalau orang tanya, Pak ini sekarang tahun 2023 akhir zaman ya. Dari tahun 33 sudah akhir zaman. Tetapi berarti kita sedang menunggu apa? Hari terakhir. Last day. Dan menuju last day itu ada tanda-tanda.
Ya, orang Kristen harus peka dalam hal itu, saudara sekalian ya. Kita dipanggil untuk hidup dengan sikap berjaga-jaga, demikian. Nah, penglihatan ini apa saudara sekalian berasal dari Allah ya. Jadi bukan imajinasi atau mimpinya Yohanes begitu ya. Penglihatan ini dapat dipercaya dan wajib ditaati. Wajib ditaati. Jadi bukan sekedar oh iya ya, udah tahu dah artinya. No, kita harus taati. Karena dari Tuhan ada otoritas. Dan penglihatan ini menggunakan bahasa simbolik ya. Jadi tidak bisa dimengerti semuanya secara hurufiah. Ada yang bisa hurufiah seperti gereja di Efesus itu kan hurufiah. Emang di Efesus, begitu kan? Tetapi mayoritas kitab Wahyu itu menggunakan bahasa simbolik ya. Simbol itu melambangkan pekerjaan Tuhan pada masa kini dan masa depan. Nah, kitanya aja mesti rajin membaca membulak-balik perjanjian lama untuk memahami simbol-simbol itu. Nah, simbol ini berbicara tentang peristiwa yang akan segera terjadi sampai kepada akhir zaman. Dan penglihatan ini pasti terjadi. Ya, biarpun di dalam Wahyu ada banyak konflik penafsiran ya, teolog A bilang begini, teolog B bilang gini, tapi pasti terjadi saudara sekalian ya, apapun itu ya. Itu sebabnya harus dipelajari dengan seksama oleh gereja dan semua orang Kristen, apapun alirannya, apapun dia punya keyakinan tentang kitab Wahyu itu bicara apa, pasti terjadi. Ya. Kenyataan yang dinyatakan kepada Yohanes adalah kenyataan yang sekalipun tidak kelihatan oleh mata. It's happening. It will happen. Sedang terjadi dan pasti terjadi. Saudara, kitab Wahyu bukan cuma harus dipelajari, wajib dipelajari ya. Ada 404 ayat di seluruh kitab Wahyu. Ya. Ada 285 diantaranya kutipan langsung dan 550 saudara kutipan tidak langsung dari perjanjian lama. Mungkin saudara pikir ini secara matematik tidak masuk akal ya. 404 ayat kok bisa 550 kutipan tidak langsung. Ya begitulah saudara sekalian ya. Artinya setiap ayat yang dibaca itu kalau mau dicari perjanjian lamanya ada. Baik yang langsung 285 dan yang tidak langsung begitu kan. Satu ayat bisa 2 sampai 3. Jadi bayangkan betapa luar biasanya kalau kita bisa baca kitab Wahyu dengan rajin melihat perjanjian lama. Itu banyak misteri terpecahkan ya. Artinya lebih jelas saudara sekalian. Wahyu dengan kata lain adalah kitab terbuka, bukan tertutup. Asalkan kita rajin. Jadi Wahyu itu apokaliptik, profetik, tapi dia bukan kitab tertutup ya. Orang jemaat mula-mula bisa membaca dan mengerti ya. Berarti memang it's an open book. Cuma perlu orang yang rajin. Ya. Kalau orang tidak rajin, Wahyu adalah kitab misterius tertutup. Tapi bagi orang yang rajin, sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan, Wahyu adalah open book. Jelas. Jelas ya. Nah, saudara sekalian, kitab Wahyu ini berkata, berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Di dalam seluruh kitab Wahyu ada 7 ucapan bahagia. Ya, 7 nih. Ya. Bahagia pertama, kalau baca, dengar, lakukan kitab Wahyu. Bahagia kedua, berbahagialah yang mati dalam Tuhan. Mereka beristirahat dari segala jerih lelah mereka. Bahagia ketiga, berbahagialah yang berjaga-jaga dan berpakaian ketika Tuhan datang. Bahagia keempat, bahagialah orang yang diundang ke berjamuan kawin anak domba. Bahagia kelima, berbahagialah orang yang dapat kebahagiaan dalam kebangkitan pertama. Bahagia 6, berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini, kitab Wahyu. Ya, bahagia yang terakhir ketujuh, berbahagialah orang yang jaga kekudusan, yang membasuh pakaian mereka bersih, tidak kompromi. Ada 7 bahagia, saudara sekalian. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Berbahagialah orang yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti. Nah, kan ada 3 ya. Membaca firman Tuhan, itu di gereja dalam ibadah kan kita nggak cuma nyanyi, kita nggak cuma doa, itu harus membaca firman Tuhan. Bukan cuma pas khotbah, tapi dalam liturgi. Iya kan? Setelah pengakuan dosa dan sebagainya. Saudara sekalian, firman Tuhan harus dibaca secara publik ya dalam ibadah. Ya, bukan cuma oke, saudara buka HP masing-masing, yuk kita baca ayatnya dalam hati. No. Dibacakan dari mimbar. Karena itu perintah Tuhan. Bukan baca masing-masing di HP-nya. Berbahagialah orang yang membacakan. Bukan membaca aja, membacakan. Dan mendengarkan ya. Jadi supaya setelah dibacakan ada orang mendengarkan. Barang siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Wahyu sangat menekankan itu. Dan tentunya melakukan. Ya, ini bahagia.
Yesus berkata, juga berbahagialah orang yang bukan hanya mendengarkan, tapi melakukan. Saudara, mengapa bahagia? Karena waktunya sudah dekat. Ya, kalau orang melakukan ini, dia tidak akan dia tidak akan shock begitu loh. Ketika Yesus datang 2 kali, dia akan ready, dia sudah siap, dia selalu berjaga-jaga, dia tidak tidur. Ya, dia bahagia, saudara sekalian. Dengan kata lain, dengan belajar kitab Wahyu ini, kita diberitahukan, kita diajarkan, tidak ada waktu main-main, ya, santai, tertidur secara rohani itu nggak ada. Nah, selalu kita hidup dalam sense of urgency. Sejak Yesus mulai pelayanan, khotbahnya apa? Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itu urgensi loh. Ya, sudah dekat. Dari zaman Yesus khotbahnya sudah begitu. The kingdom of God is near. Kerajaan Allah sudah dekat. Dengan kata lain apa? Kita sudah sampai tahap final sejarah manusia, ya. Jadi tinggal tunggu penyingkapan peristiwanya saja. Nggak ada lagi dunia bisa balik ke belakang. Dunia nggak akan balik ke chapter 1. Dunia sudah sampai di pasal terakhir dalam sejarahnya. We are at the end. Kita bukan di tengah, kita bukan di awal. Kita at the end. Ya, dan ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara sekalian, dikatakan dalam kitab Wahyu ada salam dan berkat dari Allah Tritunggal, ya. Kita melihat di sini kasih kepada Allah, kasih Allah kepada kita tidak pernah berubah, ya. Di dalam segala kesulitan dan penderitaan, pandanglah ke atas. Di situ segala berkat, anugerah, dan damai dari Allah Tritunggal. Allah Bapa yang mengatakan, aku yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Berarti tidak pernah berubah. Ya, I am who he was, I am he now, I am he forever. Ya, nggak pernah berubah. Kemudian Allah Roh Kudus. Wah, digambarkan dengan 7 roh, saudara sekalian ya. 7 roh ini apa? Ya Roh Kudus. Kita baca Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kan ada 7. Roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan. Nah, ini ya. Jadi saudara sekalian, yang dimaksud dengan 7 spirit atau 7 roh itu Roh Kudus. Tapi kenapa pakai kata 7, Pak? Karena 7 angka sempurna. Maka dikatakan dalam Wahyu 5 ayat 6, maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti yang telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi 7 roh itu artinya jelas. Roh Kudus, kenapa angka 7? Karena Roh Kudus sempurna. Ya, maka digunakan istilah 7 spirits. Ya, ini kita harus terima, kita nggak bisa tanya seperti ini. Kalau sempurna itu 7, kenapa nggak bilang 7 anak Allah, Pak? Karena anak Allah kan juga sempurna, atau 7 Allah. Ya enggak, saudara sekalian ya. Hanya Roh Kudus dikenakan gelar 7. Ya, tapi intinya 7 spirits menyatakan pada kita itu Roh Kudus di dalam segala kesempurnaan dan kuasanya. Dan tentunya anak Allah, Yesus Kristus, ya, disebut saksi yang setia, yang sulung, yang bangkit, penguasa atas raja-raja di bumi, juru selamat yang mengasihi kita, menjadikan kita imamat yang rajani. Saudara, kalau kita lihat urutannya kan di sini Bapa, Roh Kudus, baru anak, ya. Kok bisa begitu? Kemungkinan besar ini arsitektur bait Allah yang memang mengikuti sorga. Saudara, kalau lihat di sini, ini kan ada ruangan Maha Kudus ya, yang nggak sembarangan orang boleh masuk. Ruang Maha Kudus ini kan hanya Allah yang masuk ya, di sini saudara sekalian. Kemudian masuk baru kalau dari belakang loh ya. Ini dari belakang saya bilang masuknya. Nggak ada sebenarnya masuk dari depan. Dari belakang lihatnya kan Allah Bapa dulu, begitu ya, tabur perjanjian. Kemudian Roh Kudus kan di situ ada kaki Dian. Kaki Dian ini ya, 7 begitu loh ya. Itu kan melambangkan Roh Kudus ya. Kemudian di sini ada baru ke sini ada mesbah korban bakaran. Nah, ini kan anak domba dipersembahkan di sini. Jadi kalau lihat arsitektur dari atas, dari ruang maha suci, Bapa, Roh Kudus, Anak. Ya, kemungkinan besar begitu, saudara sekalian ya. Kemungkinan besar kenapa urutannya bukan Bapa, Anak, Roh Kudus di sini, tapi Bapa, Roh Kudus, Anak, karena melihat dari sudut pandang arsitektur bait Allah. Yang adalah kopi
daripada arsitektur sorga menurut kitab Ibrani. Ya. Nah, saudara sekalian, di dalam ayat 7 dan 8 langsung dibandingkan kontras kedatangan Yesus yang pertama dan kedua. Kedatangan pertama sangat sederhana, tapi nanti kedatangan kedua sangat mulia. Kedatangan pertama Natal diam-diam, hanya gembala, ya, Yusuf, Maria. Kedatangan yang kedua semua orang melihat. Nah, luar biasa. Yesus datang di mana? Semua mata melihat. Di kedatangan yang pertama beberapa orang menolak dan membunuh dia, ya, banyak juga ya. Tetapi justru kedatangan yang kedua yang menolak dihukum. Yang kedatangan pertama banyak orang senang ketika Yesus mati. Wah, akhirnya kita melenyapkan dia. Tapi kedatangan kedua mereka semua nangis. Waduh, telat. Anak domba itu sudah datang ya, segala raja sudah datang. Too late. Nangis mereka nanti, saudara sekalian. Yesus yang pertama kali datang sebagai juru selamat ya, tapi kedua kali sebagai hakim. Dan semua ini pasti terjadi karena karakter Allah. Dia Alfa dan Omega. Dari awal sampai akhir. Nggak mungkin meleset. Ya. Dan tidak berubah. Dia dulu, dia sekarang, dia besok, dan selamanya sama. Ya. Dan disebutnya dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Artinya tidak bisa gagal. Saudara sekalian, ini yang perlu kita fokuskan ya. Kita bersyukur setiap tahun bisa merayakan Natal, tapi setiap kali merayakan Natal, jangan pernah lupa. Itu sudah lewat. Ini yang akan datang ya. Kedatangan yang mulia, dilihat semua orang, penghakiman, penghukuman, dan mari kita beritakan Injil supaya orang-orang yang kita kasihi jangan menangis nanti ketika Yesus datang 2 kali, tapi mereka bisa bersuka cita bersama dengan kita. Saudara sekalian, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos ya. Dia dapat penglihatan ini di Pulau Patmos. Itu tempat pembuangan para penjahat, kerja paksa, dan makanan sangat minim. Jadi kalau orang berkata, rasul yang lain mati ditombak, dipenggal, disalibkan. Kok Rasul Yohanes matinya mati tua ya begitu. Saudara, matinya dia meninggalnya pun dalam keadaan yang tidak enak ya. Dibuang ke pulau kriminal, dipaksa kerja, dan makanannya apa adanya. Itu kan tersiksa. Ya, mati pelan-pelan itu. Ya. Yohanes menyebut diri saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Dia susah, saudara sekalian. Dia tahu orang Kristen yang susah, dia juga susah. Ya, jadi susah itu di Pulau Patmos. Kita disatukan oleh penderitaan dan kesusahan, bukan oleh kelancaran. Ya. Nah, kita diberikan hak istimewa karena kita ini anggota kerajaan Tuhan. Dan semua kesusahan, penderitaan itu supaya saudara dan saya tekun, tahan uji sampai akhir. Ya. Saudara, Yohanes mengatakan, aku menerima wahyu ini pada hari Tuhan. Hari Tuhan itu Lord's Day, artinya hari Minggu. Dalam bahasa Mandarin, cure begitu ya. Cure itu artinya kan hari Minggu, ya, hari Tuhan. Cuma kita Indonesia nggak pernah pakai istilah Lord's Day. Kita nggak pernah pakai istilah hari Tuhan. Kita bilangnya Minggu. Tapi Minggu kan dari bahasa Domingus, begitu kan? Artinya Tuhan juga, saudara sekalian, ya, hari Tuhan. Tuhan mengangkat Yohanes. Cari-cari penglihatan ya. Tuhan kasih saya penglihatan dong, bosen nih. Enggak ada. Tuhan yang tarik rohnya Yohanes. Ya, Yohanes tuh sedang beribadah hari Minggu sendirian di Pulau Patmos. Enggak ada alasan enggak beribadah. Dia beribadah, tapi Tuhan angkat rohnya. Jiwanya diangkat meninggalkan ruang dan waktu sehingga dikatakan aku berada dalam roh. Dalam roh, saudara sekalian. Melihat, tapi bukan dengan mata. Nah ini ya. Mendengar, tapi bukan dengan telinga ini loh. Dengan telinga jasmani. Wah, ini betul-betul kondisi di mana sepertinya loh ya. Roh atau jiwa dia keluar. Begitu ya. Diangkat oleh Tuhan. Dia mendengarkan apa? Sangkakala. Ternyata setelah dilihat, suara Yesus. Suara Yesus nanti kencangnya seperti sangkakala. Saudara bayangkan dahsyatnya kedatangan Yesus kedua kali. Suara sangkakala itu kan ada seremnya ya. Waduh, bunyinya seperti itu loh. Suara Yesus seperti itu. Tapi nggak menakutkan karena Yohanes orang percaya, kita orang percaya. Intinya Yohanes langsung menulis setelah melihat dan mendengar. Dan tulis kepada siapa yang Yesus perintahkan di sini? Tulis kepada 7 gereja. Nah, angka 7 lagi ya. Angka sempurna. 7 roh tadi ya kita udah lihat. 7 ucapan bahagia seluruh kitab Wahyu. Dan di sini 7 gereja. Yang lokasinya semua di Turki, saudara sekalian. Nah, tapi kenapa 7 gereja yang dipilih? Karena angka 7 mewakili kegenapan. Ini semua berlaku buat semua gereja. Termasuk gereja saudara dan saya sekarang. Ya, 7 gereja ini
berlaku buat gereja sepanjang sejarah. Saudara, Pulau Patmos kira-kira lokasinya di sini ya. Ini terpencil ya, jauh sekali dari Turki ini. Saudara, ini kan Turki ya. Ini terpencil sekali ya. Kalau sekarang mau tur ke sana tuh mahal loh. Oleh sebab kan harus naik kapal ya. Itu bolak-balik sehari mahal ya. Waktu itu saya baca satu orang tuh mungkin berapa? $300. Saya nggak tahu itu bolak-balik apa sendiri, tapi mahal ya. Dan nggak banyak akomodasi di sana. Kalau saudara lihat ya, ini kan nggak seperti Pulau Tamasya ya. Nggak begitu ada hotel, ada apa, ya begitu-begitu aja, ya. Nah, saudara sekalian, kita melihat Yesus berjalan di antara gerejanya, yaitu, kaki Dian disebutnya, ya. Kaki Dian ini melambangkan gereja. Saudara, di Perjanjian Lama ini melambangkan Israel. Nah, berarti kalau dikatakan gereja itu kaki Dian, berarti gereja adalah Israel yang baru, ya. Dan di dalam ruang kudus dan ruang maha kudus di bait Allah kan nggak ada jendela. Satu-satunya penerang kan kaki Dian. Nah, ini kaki Dian satu-satunya penerang, saudara sekalian. Bayangkan gelap sekali ya imam masuk ya. Tapi begitu lihat kaki Dian nih, saudara sekalian ya. Kaki Dian tuh ada 7 ya. Itu kan terang ya jadinya ya. Ruangan itu ada terangnya. Nah, gereja adalah kaki Dian. Artinya apa? Gereja satu-satunya terang dalam dunia. Jadi kalau gereja sudah nggak ajarkan firman Tuhan, sudah nggak ajarkan hidup kudus, itu gereja tutup. Karena sudah nggak bercahaya. Di dunia ini semuanya gelap. Kecuali gereja. Karena di dalamnya Injil diberitakan. Karena di dalamnya firman diberitakan. Karena di dalamnya ada orang-orang yang taat pada firman. Nah, tapi kalau firman sudah nggak diberitakan, Injil sudah diselewengkan, kemudian hidupnya sembarangan, ya sudah redup. Gereja itu bukan lagi gereja. Betul, saudara sekalian? Gereja satu-satunya terang ya di dalam dunia ini. Jadi ingat, kita ini kaki Dian. Kita ini pelita di dalam dunia yang gelap. Dan Yohanes melihat Yesus berjalan di tengah gerejanya, di antara 7 kaki Dian. Dengan kata lain, gereja adalah tempat Yesus bertakhta dan bekerja. Dia memerintah gereja sebagai kepala gereja. Dan apa Yesus kerjakan ketika dia berkeliling ke gerejanya? Menguatkan, menegur, mendisiplin gerejanya. Dengan kata lain, Yesus melakukan semua ini untuk memurnikan gerejanya, saudara sekalian. Ya, kita teruskan sedikit lagi, saudara sekalian ya. Kita melihat di sini Yesus Allah yang mulia, ya. Dikatakan rupanya dia, aku melihat anak manusia berpakaian jubah panjang, dadanya berlilitkan ikat pinggang emas, itu pakaian imam. Jadi Yesus itu imam besar kita, ya, yang berdoa dan memberikan korban dirinya bagi kita. Kemudian rambutnya putih. Rambut putih itu apa? Seperti orang tua. Apa? Hikmat. Yesus itu hikmat ilahi. Ya. Kemudian matanya bagaikan nyala api. Artinya apa? Tidak ada yang tersembunyi. Dia maha tahu, saudara sekalian, dia lihat sampai ke dalam lubuk hati kita. Lalu dikatakan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara. Artinya apa? Dia maha kuasa. Nggak bisa jatuh. Ya, kakinya bagaikan tembaga. Kemudian apa berikutnya? Suaranya bagai desau air bah, keras ya, seperti sangkakala tadi. Ini sulit digambarkan. Kadang Yohanes bilang seperti sangkakala, kadang seperti air bah, tapi intinya berotoritas. Luar biasa suara Yesus. Nanti kalau Yesus bicara, semua gemeter. Ya, kecuali anak-anak Tuhan bersuka cita. Ya. Kemudian Yesus di tangan kanannya memegang ketujuh bintang. Nah, 7 bintang itu gereja. Gereja itu selain kaki Dian, dia bintang. Jadi kalau Yesus pegang 7 bintang, Yesus pegang gerejanya. Dia lindungi, dia jaga, dia pelihara gerejanya. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam, artinya firman kekal ya. Karena firman Tuhan itu pedang bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik itu. Saudara sekalian, yang bisa kita simpulkan apa dari gambaran Yesus di ayat 13 sampai 16? Kristus itu raja, Kristus itu imam, Kristus itu nabi. Dia memerintah atas gereja dan atas firman-Nya, dan gereja menyembah dan takut akan Kristus, dan kita tidak akan takut akan dunia ini. Saudara sekalian, apa respon Yohanes ya setelah melihat ini? Wah, bisa kita prediksi ya. Dia lihat Allah sendiri begitu dalam roh ya, tersungkur dan menyembah.
Saudara, kekudusan keagungan Yesus too powerful untuk orang berdosa, bahkan bagi Yohanes. Yohanes jadi seperti orang mati. Saudara, itu sebabnya orang yang tidak percaya Yesus nggak mungkin masuk surga. Masuk surga pun dia mati. Yohanes itu anak Tuhan, tapi masih ada dosanya kan di dunia ya. Ketika melihat Yesus tersungkur seperti orang mati, dia katakan, lah bagaimana orang nggak percaya bisa masuk surga? Pasti mati di surga. Ya, di surga mati ya nggak perlu di surga, betul saudara sekalian. Keagungan, kekudusan, dan kemuliaan Yesus akan membuat orang-orang yang tidak percaya, yang belum dibasuh oleh darah anak domba, itu masih mati. Jadi nggak ada surga buat mereka. Bukan karena Tuhan nggak penuh cinta kasih. Mereka nggak bisa bertahan di surga. Karena darah anak domba belum membasuh mereka. Ya, mereka-mereka yang menganggap Yesus hanyalah manusia biasa, pendiri agama, hanyalah guru moral, itu nggak bisa masuk surga. Ke surga mereka mati. Dahsyat, saudara sekalian, Yesus. Ya, jadi kitab Wahyu dan kedatangan Yesus kedua kali ini menyatakan Yesus itu dahsyat ya. Dia sangat mulia. Jadi bayangkan kalau Yesus datang yang kedua kali. Ya. Saudara sekalian, akhirnya di 3 ayat terakhir kita bisa katakan begini, Yesus berkuasa atas waktu. Alfa dan Omega. Nggak berubah dan nggak terpengaruh oleh perubahan waktu ya. Mau tren berganti, AI lebih hebat, Yesus adalah Yesus. Doesn't change. Saudara, Yesus berkuasa atas hidup yang dan mati. Artinya apa? Maut tidak bisa menjamah dia. Dia mati, kemudian dia bangkit lagi dan tidak akan mati lagi untuk selamanya. Yesus berkuasa menjalankan rencananya. Yesus berkata, tuliskan apa yang kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang terjadi sesudah ini. Jadi pasti terjadi. Yang telah kau lihat, pasal 1 ini kita bahas. Yang terjadi sekarang, pasal 2 dan ketiga ya. Yang akan terjadi, pasal 4 sampai 22. Dan di penutup dari pasal 1 ini, saudara-saudara, Yesus kasih tahu artinya ya. Yesuslah penafsirnya. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tanganku itu, dan ketujuh kaki dian itu, ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian ketujuh jemaat. Nah, artinya apa? Yesus yang tafsirkan simbolnya. Jadi kita sekarang tertolong nih. Tidak usah nebak-nebak. 7 bintang itu apa? 7 kaki dian apa? 7 gereja. Nanti pasal 2 dan 3. 7 bintang itu siapa? 7 malaikat. Malaikat itu artinya apa? Apa setiap gereja ada malaikat penjaga? Tidak. Malaikat itu adalah hamba Tuhan. Ya, karena artinya messengers. Jadi berita ini harus disampaikan kepada 7 gereja dan 7 hamba Tuhan yang bertanggung jawab atas gereja itu untuk mendengarkan kata-kata Yesus, menerima koreksinya, bertobat dan dimurnikan. Ya, jadi kita bersyukur pada akhirnya kita tahu ya apa arti 7 kaki dian, apa itu 7 bintang, ya, dan apa 7 roh, ya, 7 spirits tadi. Saudara sekalian, sebagai rangkuman ya, terakhir kita lihat Kristus, seluruh pasal 1 ini apa rangkumannya? Kristus adalah Tuhan atas gereja. Gereja ikut Kristus meskipun dianiaya dan diejek karena Kristus kan dianiaya juga. Kristus mengasihi gereja. Dia pegang kita ya di tangan kanannya. Ya nggak cuma bintang itu hamba Tuhan, tapi semua gereja dia juga pegang, begitu maksudnya ya. Jadi jangan putus asa dan jangan berhenti mencintai gereja Tuhan ya. Apapun gereja itu, sekonflik apapun, sepolitik apapun, ingat Yesus mengasihi gereja. Yang ketiga, Kristus memurnikan gerejanya. Jadi dia mengunjungi gereja, dia tegur, kamu kehilangan kasih mula-mula, kamu ini kompromi, ya, kamu ini ya tidak melakukan apa yang kuperintahkan, kamu ikut ajaran sesat. Yesus, kita rela ditegur oleh Yesus, dikoreksi, bertobat dan taat firman Allah. Dan Kristus bersinar melalui gereja. Saudara ingat, gereja adalah kaki dian dan pelita di dunia yang gelap ya. Dunia ini gelap loh. Nggak ada kebenaran di luar Alkitab, nggak ada kebenaran di luar Kristus. Karena itu gereja satu-satunya terang. Dan kita tuh bisa disebut terang, kenapa? Karena kita punya firman Tuhan. Karena itu bacalah, renungkanlah, studilah, kemudian lakukanlah, beritakanlah, bagikanlah. Ya, kita harus setia pada firman Tuhan. Dan yang terakhir, Kristus akan segera datang bagi gereja. Ya, itu adalah hari mulia bagi kita. Berjaga-jaga, berdoa, jangan kompromi, jangan tertidur, dan terus hidup kudus. Berbahagialah yang mendengar, ya, memberitakan dan melakukan. Berbahagialah yang menjaga pakaiannya putih. Ya.
Oke, saudara sekalian, kalau ada pertanyaan saya persilakan ya dengan waktu yang tersisa. Saya kembalikan kepada mungkin Ibu